거리는 소리가 들려서 어떨 땐 비명 소리도. 오빠. 누가 들어왔어? Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film Korea Selatan yang tayang September 2023 lalu. Baru aja dapat penghargaan di Gerardmer International Fantastic Film Festival di Prancis. Dan ini adalah film terakhirnya almarhum Lee Sun Kyun. Filmnya seperti apa dan bagaimana? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Jadi filmnya ini judulnya Sleep, karya Jason Yu. Jason Yu adalah sutradara baru, jadi film perdananya dia guys. Jason Yu adalah muridnya Bong Joon-ho. Nah, ini tuh menceritakan tentang suami istri, jadi hubungan suami istri tapi mainin psikologi dan horor juga, yang diperankan oleh Lee Sun Kyun sebagai Hyun So dan Jung Yoon Mi sebagai Soo Jin. Di sini Jung Yoon Mi lagi-lagi berperan seperti di Kim Ji Young Born 1982 sebagai seorang ibu muda yang baru melahirkan, pasca melahirkan kena baby blues, kena psikologi, tapi dia jadi stres karena satu kejadian aneh yang menimpa suaminya. Jadi filmnya dibagi jadi 3 babak. Babak pertama itu menceritakan bagaimana hubungan mereka. Jadi kita penonton dikasih tahu mereka tuh sebucin apa sih gitu, pengantin baru yang bucin gitu, terus lagi hamil. Tapi tiba-tiba di suatu malam Jung Yumi ini, si Soo Jin ini melihat suaminya berbeda. Jadi suaminya itu berperan sebagai aktor. Jadi di sini tuh dia kerjanya sebagai aktor yang udah dapat penghargaan. Nah, tiba-tiba suatu malam dia tuh mengalami sleepwalking gitu. Sleepwalking, ngigo, dia bilang di dalam sana ada orang, cuman gitu doang awalnya. Nah, kirain kan cuma capek biasa. Di sini juga mulai digiring nih, agak kayak mulai serem, apa ini hantu ya, karena dia bikin kayak ada suara-suara di ruangannya yang aneh gitu. Lalu hari besoknya lagi si suaminya tuh garuk-garuk mukanya. Awalnya kan kirain mungkin gatal biasa. Pas pagi-pagi bangun mukanya udah abis bekas garukan, darah di mana-mana. Jadi garuknya udah separah apalah, nggak tahu lah, lagi tidur. Nah, hari berikutnya lagi ngigonya tambah parah guys, ngelakuin hal-hal yang semakin di luar nalar gitu. Suami jalan ke dapur, diikutin nih sama si Sujinnya, diikutin si Hyun Soo-nya ke dapur. Taunya dia buka kulkas terus makan. Pas dilihat makannya makan daging mentah, semuanya dimakan terus tanpa sadar gitu. Dan dia nggak inget lagi dia tidur ngapain aja. Dia benar-benar kayak tidurnya pules banget sampai dia nggak inget kejadian yang menimpa dia gitu. Makin hari makin aneh yang dilakuin dia selama dia tidur, dan ini semakin berbahaya guys. Si Soo Jin ini yang lagi hamil semakin anxiety, tapi dia masih positif di sini. Jadi di sini tuh bagus banget perubahannya. Soo Jin yang awalnya masih positif, ya kita bisa loh ngatasin ini. Terus mereka akhirnya berdua ke dokter. Di babak kedua ini, belum babak pertama itu mereka ke dokter, terus periksa, ternyata si suaminya ini katanya mengalami sleep behavior disorder karena terlalu stres bekerja gitu katanya. Kalau orang terlalu stres bisa aja kayak gitu katanya begitu. Dan lihat gejalanya di brosur, sama orang-orang juga yang mengalami ini. Akhirnya mereka coba makan obat, si suami makan obat, terus bikin pengaman-pengaman di rumahnya, kayak barang-barang berbahaya diumpetin kalau malam-malam, terus kayak jendela dipasangin pagar gitu. Nah, tapi udah berjalannya waktu nggak sembuh-sembuh guys, nggak sembuh-sembuh, jadi masih aja kayak gitu. Sampai di babak kedua tuh mulai nih si Soo Jinnya melahirkan anak. Awalnya dia masih positif juga, si suami bilang udahlah gue tidur di tempat lain aja gitu, janganlah, kita kan suami istri, kita bisa ngatasin ini gitu. Tapi yang namanya kita sebagai orang tua ketakutan kita tuh bertambah, gelisahnya bertambah, kita semakin takut anak kita kenapa-napa. Lalu di situ dia mulai anxiety-nya makin parah, belum lagi baby blues karena kan yang namanya baru melahirkan, kurang tidur, capek, semakin aneh gitu pikirannya, semakin anxiety sampai dia tidur di WC guys, karena saking takutnya suaminya tiba-tiba bangun malam-malam terus ngapain bayinya gitu. Nah, udah mulai di babak kedua itu, masuk babak kedua mulai tegang kan, mulai kayak aneh gitu. Tapi masih tenang, Jason Yu masih bikin film ini serasa tenang lah, masih normal. Terus mamahnya tuh nyaranin, udahlah kita panggilin aja paranormal, siapa tahu ini karena hal mistis gitu. Akhirnya panggil paranormal, terus datanglah paranormal di sana. Dukunnya bilang gini, ini kayaknya ada satu cowok yang ada di rumah ini lagi, roh cowok yang sakit hati sama kamu katanya. Kamu pikirin siapa yang bikin kamu sakit hati, yang kamu pernah bikin kamu sakit hati, yang pernah kamu bikin sakit hati, kasih namanya ke saya gitu. Dipikirin siapa gitu, sampai dia ngelis nama mantannya satu-satu, tapi mantannya semua masih hidup gitu. Lalu suatu ketika
dia ingat dia dulu punya tetangga, kakek-kakek di bawah, apartemennya di bawahnya, yang suka protes sama dia kalau misalkan katanya berisik banget sih, protes karena anjingnya, kan dia punya anjing nih, protes ini itu gitu. Terus dia coba ke rumah kakek itu, ternyata udah ganti penghuni kan, terus ternyata dia tuh kakek tuh udah meninggal. Wah bener nih, ini si kakek ini gitu. Dia semakin percaya hal mitos itu, semakin anxiety semakin parah, sampai akhirnya udah nggak bisa dikontrol, sampai akhirnya dia harus masuk rumah sakit jiwa guys, karena saking udah nggak masuk akal gitu. Si suaminya pun juga sama, masuk rumah sakit buat terapi lanjutan, sampai akhirnya tuh di babak ketiga tuh sebenarnya udah sembuh, suaminya dinyatakan sembuh sama dokter, dari dilihat dari grafik otaknya saat dia tidur tuh udah normal sebenarnya. Tapi si istrinya juga udah boleh keluar dari rumah sakit jiwa lah ceritanya. Nah tapi si istrinya tuh ternyata masih percaya sama mitos ini. Pas pulang ke rumahnya tuh kayak satu rumahnya udah ditutupin sama banyak mantra-mantra gitulah, sama kayak jimat-jimat satu rumahnya. Semakin serem gitu, semakin arahnya semakin kemana. Dari awalnya kan mikir, dari yang dia sleepwalking malam-malam itu aja, jangan-jangan ini hantu, kerjaan hantu. Terus yang kedua tiba-tiba pakai paranormal, jangan-jangan ini kerasukan. Kan kita makin mikir sampai situ kan. Di akhir tambah parah lagi, jadi kita sampai mikir ini siapa yang kerasukan, ceweknya apa cowoknya sih gitu, karena ceweknya semakin gak masuk akal tingkah lakunya. Nah di sini mulai nih Jason Yu bermain gila di babak ketiga, jadi bener-bener pace-nya naik gitu. Dan perubahannya si Sujin juga bagus, dari tenang sampai akhirnya nggak rasional, sampai penonton bertanya-tanya siapa yang salah dan apa yang terjadi gitu. Jadi bener-bener bagus pengemasan di sininya. Cuman sayangnya endingnya gitu aja, jadi kayak kok terus kayak kurang jelas gitu. Jadi gimana kok gitu aja udah gitu, kayak begitulah kurang lebih. Padahal level tegangnya di awal udah dapet banget gitu. Di sini pun bagus banget sih, teror horor ala klasik gitu, terus minim jump scare. Cuman yang bikin serem tuh permainan cahaya sama backsound yang bikin kita takut. Jadi berapa kali gue kayak kan nontonnya kayak nggak mau lihat, takut ada hantu, tiba-tiba aduh gue takut serem, gue takut tiba-tiba kaget gitu. Cuman padahal cuman mainin psikologi doang. Jadi gimana cara suami istri ini menghadapi krisis rumah tangganya, apalagi pas baru punya anak, ditambah ada kejadian kayak gitu mengatasi masalah kelainan pada suaminya, terus bagaimana mengatasi kejiwaan istrinya gitu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya yang mau dikemas di sini tuh ya itulah hubungan suami istri ini, bagaimana mereka bertahan di masa-masa sulit seperti ini dengan kejadian yang aneh yang bikin kita bertanya-tanya, ini tuh mistis atau emang sakit aja atau psikologi atau kejiwaan gitu. Jadi penonton terus bertanya-tanya. Ini kan filmnya masuk festival film Cannes ke-76 ya. Waktu itu almarhum juga Lee Sun Kyun pernah sempat datang ke pemutarannya di Cannes dan dapat banyak review positif karena plotnya nggak ketebak guys. Ya bener, penonton tuh nggak bisa nebak ini tuh arahnya mau kemana gitu. Bagusnya di situ. Sinematografi juga bagus, bikin seremnya dapet, pengambilan gambarnya segala macam bikin penasarannya dapet. Cuman ya itu kekurangannya, endingnya kurang greget guys. Jadi kayak penonton kayak apa sih gitu. Terus jadi kayak pendebak-debak sendiri gitu, kurang lebih seperti itulah guys. Tapi ya untuk sutradara pemula bagi gue sih so far so good, dan mungkin kedepannya bakal ditunggu karya-karya Jason Yu yang lainnya. Sekian dari gue, terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya.